Selamat siang, saya Niputu Arianti dari kelas Manajemen D, NIM 131. Di sini saya akan menjelaskan bab 8 mengenai Departemen Alisasi Biaya Overhead Pabrik. Bagian A, pengertiannya. Departemen Alisasi Biaya Overhead Pabrik adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen atau pusat biaya. Adapun manfaatnya, 1. Penentuan harga pokok produk lebih teliti. 2. Pengendalian biaya overhead pabrik dapat dipertanggungjawabkan. Bagian B, Departemen Produksi dan Departemen Pembantu. Misalnya, dengan Departemen Produksi adalah suatu departemen yang mengelola suatu produk dengan mengubah bentuk atau sifat suatu bahan untuk merakit suku cadang menjadi produk. Contoh Departemen Produksi adalah Departemen Pemotong, Departemen Desain, Departemen Perakitan. Contoh Departemen Pembantu adalah Departemen Bengkel, Departemen Tenaga Uap, dan Departemen Air Conditioning. Bagian C, biaya overhead pabrik per departemen. Biaya overhead langsung departemen adalah biaya langsung sebagai biaya overhead departemen tertentu. Contohnya, biaya bahan penolong, gaji mandor, biaya lembur karyawan, dan lain-lain. Biaya overhead tidak langsung departemen adalah biaya overhead yang dinikmati secara bersama oleh dua departemen atau lebih. Contohnya, gaji pengawas departemen, biaya penyusutan, biaya reparasi, dan biaya pengangkatan. Bagian D, penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen. 1. Menyusun anggaran biaya overhead pabrik langsung dan biaya overhead tidak langsung untuk tiap departemen pada tingkat volume kegiatan yang ditentukan. 2. Melakukan survei pabrik untuk menentukan biaya overhead tidak langsung kepada departemen dan menentukan dasar alokasi departemen pembantu ke departemen produksi. Bagian E, penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen. Penyusunan biaya perlu diperhatikan sifat biaya dalam hubungan dengan pusat biaya atau departemen. Biaya overhead tidak langsung departemen yang menikmati dengan menggunakan dasar distribusi yang relevan. Biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Dasar distribusinya, gaji pengawas departemen, jumlah karyawan, asuransi, nilai peralatan, biaya listrik, jumlah KWH, biaya pemeliharaan, luas lantai, biaya angkut bahan baku, nilai bahan baku, pajak kekayaan, harga pokok aktiva tetap. Bagian F, alokasi anggaran biaya departemen pembantu ke departemen produksi. Alokasinya, salah satu dari metode alokasi sebagai berikut. Metode alokasi langsung, metode alokasi bertahap, metode alokasi dengan urutan yang ditentukan, metode alokasi dengan memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Metode ini dapat ditempuh dengan salah satu cara berikut, metode alokasi kontinu dan metode aljabar. Bagian G, alokasi biaya yang sesungguhnya departemen pembantu ke departemen produksi. Tujuan alokasi tersebut adalah agar biaya yang dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dengan biaya yang sesungguhnya terjadi pada tiap departemen produksi. Dapat ditentukan apakah biaya overhead pabrik lebih dibebankan atau kurang dibebankan. Metode alokasi langsung. Dalam metode ini, BOP departemen dialokasikan tiap departemen produksi yang menikmati. Metode alokasi langsung digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh departemen jasa hanya dinikmati dan dimanfaatkan oleh departemen produksi dan tidak ada departemen jasa lain yang memakai jasa tersebut. Contoh kasus metode alokasi langsung. CVHAM mengolah produk menjadi dua departemen, yaitu proses 1 dan proses 2, ditunjang oleh dua departemen jasa listrik X dan departemen jasa pemeliharaan mesin Y. Seluruh tenaga listrik pemeliharaan mesin sepenuhnya digunakan oleh departemen produksi dengan proporsi, seperti yang terlihat pada tabel. Perkiraan besarnya BOP untuk masing-masing departemen adalah diketahui departemen produksi proses 1 180 juta, proses 2 200 juta, proses 3 150 juta, jasa X 30 juta, dan jasa Y 60 juta. Jadi tentukan BOP dianggarkan setelah alokasi dengan menggunakan metode alokasi langsung. Penyelesaian 1. Jasa X. BOP departemen jasa X sebanyak 30 juta. Seluruhnya dialokasikan ke masing-masing departemen produk dengan proporsi departemen proses 1, 30% dikali 30 juta rupiah, hasilnya 9 juta rupiah. Departemen proses 2, 35% dikali 30 juta rupiah, hasilnya 10 juta 500 ribu rupiah. Departemen proses 3, 35% dikali 30 juta rupiah, hasilnya 10 juta 500 ribu rupiah. Sehingga mendapatkan total hasil 30 juta rupiah.
Yang kedua, jasa Y. BOP Departemen Jasa Y sebanyak 60 juta rupiah. Seluruhnya dialokasikan ke masing departemen produksi dengan proporsi masing-masing. Departemen proses 1, 25% dikali 60 juta rupiah. Hasilnya 15 juta rupiah. Departemen proses 2, 40% dikali 60 juta rupiah. Hasilnya 24 juta rupiah. Departemen proses 3, 35% dikali 60 juta rupiah. Hasilnya 21 juta rupiah. Sehingga mendapatkan total 60 juta rupiah. Baiklah, itulah penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan